Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat aplikasi berbasis web dengan menggunakan PHP RAD dan web servernya adalah Exam. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Media dan Teknologi Informasi dalam Administrasi dengan dosen pengampu Bapak Karno Arianto MPDI. Oke, sebelum lanjut, don't forget like, comment, and subscribe ya. Langsung saja yuk, let's go! Untuk langkah yang pertama, kita mengaktifkan web servernya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Exam. Dan kita pastikan Apache dan MySQL-nya sudah aktif. Cara mengaktifkannya adalah dengan kita mengklik Start. Dan ketika sudah berwarna hijau, menandakan bahwa Apache dan MySQL-nya sudah aktif. Kemudian kita minimize. Kita buka aplikasi PHP RAD-nya seperti ini. Nah, ketika kita ingin membuat project baru, kita klik New Project. Nah, akan tampil jendela seperti ini. Kemudian di project name kita buat nama project yang ingin kita buat. Di sini saya mau membuat nama projectnya adalah eArsip. Kemudian di select database-nya kita pilih yang MySQL MariaDB. Kemudian kita klik Create New Database. Ketika muncul seperti ini, kita buat database name-nya. Di sini saya buat db underscore earsip 1. Kemudian kita klik Create Database. Kemudian ketika muncul seperti ini, kita klik saja OK. Setelah selesai, kita klik Create Project untuk ke proses yang selanjutnya. Nah, ketika muncul jendela seperti ini, kita klik saja OK. Di sini kita diminta untuk mengisi tabel. Nah, untuk tabel yang pertama, di bagian tabel name-nya ini akan saya rubah menjadi user. Kemudian kita isi di field name-nya yang pertama, saya isi ID user. Kemudian file tipenya itu integer, kemudian auto increment-nya itu kita checklist, dan key tipenya itu adalah primary. Jadi nanti ID usernya itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kemudian di field yang kedua, saya buat username. Kemudian field yang ketiga saya isi password. Yang field keempat saya isi email. Dan field yang kelima saya isi foto. Nah, untuk tabel user sudah selesai. Kemudian saya mau menambahkan tabel yang kedua. Caranya adalah dengan mengklik Add Table. Kemudian pada bagian table name ini akan saya rubah namanya menjadi jenis dokumen. Kemudian yang field pertama saya buat ID jenis dokumen. Kemudian di field yang kedua saya buat jenis dokumen seperti ini. Untuk tabel jenis dokumen sudah selesai. Kemudian saya mau membuat tabel yang ketiga. Caranya sama dengan cara mengklik Add Table. Kemudian pada bagian tabel name ini akan saya rubah menjadi dokumen. Kemudian di field yang pertama saya isi ID dokumen.
Kemudian di field yang kedua saya buat jenis dokumen. Kemudian di field yang ketiga saya buat nama dokumen, dan di field yang keempat saya buat file. Nah, di sini saya hanya membuat 3 tabel saja. Jika sudah selesai, kita klik Save Change. Nah, jadi pada PHP Rat semua tabel atau data yang sudah kita buat di database dan sudah kita koneksikan, ini akan terbuild otomatis untuk tampilannya. Nah, untuk melihat tampilan yang sudah ada, kita bisa mengklik di menu Preview. Kemudian kita klik saja Yes. Nah, di sini akan muncul jendela seperti ini. Di sini kita diberikan pilihan apakah kita mau preview in browser atau tidak. Jika tidak, kita cukup dengan klik close. Di sini saya tidak ingin membuka di browser, jadi saya pilih yang close. Nah, jadi di sini sudah muncul menu-menu berdasarkan tabel yang sudah kita buat tadi. Ada menu dokumen, jenis dokumen, dan juga user. Selanjutnya kita akan membuat halaman untuk login ke project yang sudah kita buat. Caranya adalah dengan mengklik menu authentication, kemudian pada bagian select login atau registration table kita pilih user, kemudian pada username field kita pilih username, pada password field kita pilih password, pada user ID field kita pilih ID user, pada email field kita pilih email, dan pada profil foto kita pilih foto. Kemudian pada login mode ini kita diberikan pilihan apakah kita mau login menggunakan username dengan email, atau hanya email saja, atau hanya username saja. Nah, jika kita mau email saja, kita bisa memilih email only ataupun username only. Di sini saya mau menggunakan keduanya, yaitu username dan juga email. Jadi di sini saya memilih username or email. Kemudian sudah selesai, kita klik saja OK. Kemudian untuk melihat hasilnya kita klik Reload Change. Nah, di sini sudah tampil user loginnya untuk kita login. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mau menambahkan background dan juga logo di halaman index atau halaman login ini. Caranya adalah dengan mengklik menu Pack Design, kemudian pada Select Page kita pilih Index. Nah, pada index komponen di bagian section row container ini kita tambahkan custom view. Caranya adalah kita drag dari view komponen ini, kita letakkan di bawah custom view. Nah, seperti ini. Nah, jadi custom view yang atas ini adalah untuk menambahkan ataupun merubah background di halaman index, dan custom view yang di bawah ini adalah untuk menambahkan logo. Yang pertama, kita mau menambahkan background di halaman index. Nah, jadi kita harus memastikan terlebih dahulu gambar atau image yang mau kita gunakan itu sudah berada di asset image di folder aplikasi yang mau kita buat backgroundnya atau kita tambahkan backgroundnya. Caranya adalah kita buka file explorer, kemudian di sini saya sudah mendownload gambar dari Chrome, kemudian kita kopikan gambar tersebut di data C, kemudian exam, kemudian htdocs, kemudian kita pilih folder aplikasi yang mau kita tambahkan backgroundnya. Di sini saya pilih arsip.
kemudian kita masukkan ke assets, kita pilih image, kemudian kita pastekan. Nah, ini dia. Nah, di sini saya mau merubah namanya atau merename agar lebih mudah. Di sini akan saya ganti menjadi BG arsip. Seperti ini. Dan kita harus mengetahui juga item tipe dari image kita. Nah, di sini tipenya adalah JPEG atau JPG. Kemudian selanjutnya saya juga mau mengkopikan image yang akan saya gunakan atau kita pakai menjadi logo. Di sini saya mau mengcopy ini. Kemudian kita pastekan di data C, exam, htdocs, kita pilih folder aplikasi kita arsip, kemudian kita pilih assets, image, dan kita pastekan. Nah, sudah masuk. Di sini saya juga mau merename. Sini saya ganti menjadi logo arsip seperti ini. Dan kita lihat dari tipenya, dia adalah PNG tipenya. Nah, setelah kita sudah memastikan bahwa image tersebut sudah ada di folder aplikasi kita, kembali lagi kita ke PHP-RAD. Nah, pada bagian custom view yang pertama, di komponen properties kita klik di bagian titik 3. Nah, akan muncul jendela kode editor seperti ini. Nah, jadi caranya kita mengkopikan coding yang telah disediakan. Di sini saya kopikan codingnya. Kemudian kita masukkan ke kode editor, kita pastekan. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian ini kita ganti sesuai dengan nama dari image atau gambar yang mau kita gunakan atau kita pakai menjadi background. Di sini saya ganti menjadi BG arsip. Dan tadi kita ketahui bahwa tipenya itu juga JPEG. Kemudian kita bisa mengganti tulisannya ini. Di sini akan saya ganti menjadi selamat datang di aplikasi arsip. Nah, seperti ini. Ketika sudah selesai, kita klik saja OK. Kemudian kita mau menambahkan logo. Sama caranya, kita klik custom view yang kedua, kemudian pada bagian komponen properties, pada bagian custom kodenya kita klik titik 3. Dan pada kode editor ini kita kopikan dari coding yang telah disediakan. Ini saya copy dulu. Kemudian kita pastekan di kode editor. Dan kita ganti di sini sesuai dengan logo yang mau kita pasang. Di sini saya buat tadi namanya adalah logo arsip. Seperti ini dan tipenya adalah PNG. Oke. Kemudian kita mau melihat hasilnya. Caranya adalah dengan mengklik preview. Nah, seperti ini. Kan sudah tampil backgroundnya dan juga logo yang kita tambahkan tadi untuk di halaman login ataupun halaman indeks. Kemudian yang selanjutnya kita mau mengganti logo di aplikasi ini. Caranya adalah dengan mengklik project settings, kemudian kita beralih ke public info, kemudian kita scroll, kita ke arah yang 03 system files ini. Di bagian project favicon kita klik titik 3, kemudian kita pilih mana yang mau kita jadikan logo. Di sini saya sudah menyediakan logonya, kita pilih saja, kemudian kita klik open, kemudian kita lanjut ke
project logonya, kita klik titik 3, kemudian kita pilih kembali logo yang mau kita gunakan, kemudian kita klik open. Kemudian jika sudah, kita klik publish. Nah, seperti ini. Yang tadinya logonya itu P, sekarang sudah berubah sesuai dengan yang saya tambahkan tadi. Kemudian selanjutnya kita mau login, tetapi kita harus memastikan apakah kita sudah pernah register atau belum. Di sini ketika belum pernah login, maka kita harus melakukan register terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengklik register. Kemudian kita buat di sini username-nya. Di sini saya buat Yunita Anggraini. Kemudian kita buat passwordnya. Kemudian kita confirm passwordnya. Kemudian kita masukkan email kita. Seperti ini. Jika sudah, kemudian kita menambahkan foto. Di sini kita pilih mana foto yang mau kita pakai. Di sini saya mau menggunakan foto saya yang ini. Kemudian kita klik open. Nah, sudah. Kemudian kita klik submit. Nah, di sini sudah muncul tulisan Hai Yunita Anggraini yang menandakan bahwa kita sudah login. Kemudian yang selanjutnya kita mau merubah menu-menu ini kan di atas menunya, dan ini kita mau merubahnya di samping kiri. Nah, caranya adalah kita klik project menu, kemudian pada bagian menu style ini kita pilih yang fixed collapse bar. Kita klik, kemudian kita klik OK. Untuk melihat hasilnya kita klik reload change. Nah, seperti kemudian ini. Yang selanjutnya kita mau menambahkan menu-menu ini di dashboard. Di dashboard ini caranya adalah dengan mengklik back design, kemudian kita tambah new section row, kemudian kita drag and drop di bagian record count, di bagian jenis dokumen dan juga usernya seperti ini. Kemudian kita klik preview. Nah, di sini kan sudah muncul halamannya. Maaf, maksud saya sudah muncul menu-menunya. Nah, selanjutnya kita mau mengganti tulisan the dashboard ini. Caranya adalah dengan klik back design, kemudian pada bagian header ini kita klik, dan bagian komponen properties kita di bagian teksnya ini kita ganti. Misalnya kita mau buat arsipko. Nah, seperti ini. Untuk melihat hasilnya kita klik preview. Nah, di sini sudah muncul ataupun sudah berubah menjadi arsipko. Selanjutnya kita mau menjadikan menu dokumen, jenis dokumen, dan user menjadi satu di dalam menu utama. Caranya adalah kita klik project menu, kemudian klik navbar shift left, kita klik tanda tambah. Nah, akan muncul menu 5. Kita klik menu 5 ini, pada bagian display labelnya kita rubah menjadi menu utama. Nah, kemudian kita pindahkan ataupun kita drag and drop
menu-menu ini agar dia berada di dalam menu utama. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Untuk melihat hasilnya, kita klik Reload Change. Nah, ini kan sudah berada ataupun sudah menjadi satu di menu utama. Selanjutnya, kita mau menambahkan icon di bagian menu dokumen, jenis dokumen, dan user. Caranya adalah dengan mengklik project menu, kemudian kita klik, misalnya kita mau merubah icon di menu dokumen, kita klik dokumen, kemudian kita beralih ke menu icon, kita klik pick, dan kita pilih icon yang sesuai ataupun yang kita inginkan. Di sini saya akan memilih icon yang ini saja. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang selanjutnya kita mau mengganti icon jenis dokumen. Di menu icon kita pilih pick, dan saya memilih icon yang ini saja. Kemudian kita klik OK. Kemudian mau mengganti icon user, sama, kita klik pick dan kita search, dan saya pilih ini. Kemudian kita klik OK. Untuk melihat hasilnya, kita klik Reload Change. Nah, di sini kan sudah muncul icon-iconnya. Tadi kan belum ada iconnya. Kemudian yang selanjutnya kita mau menambahkan icon juga di menu yang ada di sini, yang ada di dashboard. Caranya adalah dengan klik Back Design, kemudian kita klik dokumen. Nah, di sini di bagian komponen properties, di bagian icon ini kita klik titik 3. Kemudian kita search icon mana yang mau kita pakai atau kita gunakan. Nah, di sini saya memilih yang ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya mau mengganti icon di jenis dokumen, sama, kita klik titik 3. Kita pilih yang ini saja, kemudian klik OK. Kemudian mau mengganti icon user, di bagian komponen properties, iconnya kita klik titik 3 dan kita search. Nah, ini saya menggunakan ini, kita klik OK. Kemudian untuk melihat hasilnya kita klik review. Nah, di sini juga sudah berubah, sudah ada icon. Kemudian kita mau menambahkan background di halaman ini. Caranya adalah klik Back Design dan pastikan select page-nya ini di home. Kemudian kita tambahkan custom view. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik, sama halnya dengan menambahkan background dan logo di halaman login atau halaman indeks. Kita harus memastikan terlebih dahulu image yang mau kita gunakan sebagai background sudah berada di asset image folder project kita. Di sini saya buka dulu file explore-nya, kemudian saya kopikan image-nya ke data C, kemudian folder exam, kemudian htdocs, kemudian aplikasi yang mau kita rubah atau tambahkan backgroundnya. Di sini aplikasi e-arsipku, kemudian assets, kemudian image, kemudian kita pastekan. Nah, di sini kita lihat tipenya
tipenya adalah PNG, dan kita ingat juga nama dari image-nya adalah BG Home 1. Kita kembali lagi ke PHP Rat. Pada bagian komponen properties di custom code kita klik titik 3, kemudian muncul jendela kode editornya, dan kita pastekan coding yang telah disediakan. Kemudian kita pastekan dan kita rubah namanya menjadi BG Home 1, dan tadi ini tipenya adalah PNG. Nah, untuk melihat hasilnya kita klik preview. Nah, sudah ada background yang saya tambahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mau merubah ataupun menambahkan tema di halaman ini. Caranya adalah dengan mengklik project theme. Di sini di select theme banyak sekali tema-tema yang disediakan oleh PHP Rat. Nah, saya mau menggunakan tema yang ini saja. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita reload change untuk melihat hasilnya. Nah, di project theme ini kita juga bisa merubah navbar variannya. Ada dark, ada light, secondary, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya mau merubah menjadi primary. Kemudian kita klik OK. Untuk melihat hasilnya kita reload change. Nah, sudah berubah. Nah, sekarang kita mau mencoba memasukkan jenis dokumen terlebih dahulu. Jadi pada bagian jenis dokumen kita klik, kemudian kita klik add new jenis dokumen. Nah, untuk menambahkan dokumen baru di sini auto increment-nya itu tidak ditampilkan, tapi yang ditampilkan adalah nama dokumennya langsung. Jadi saya misalkan saja nama ataupun jenis dokumennya adalah dokumen keuangan. Kemudian kita klik submit. Nah, di sini sudah ada satu jenis dokumen, yaitu dokumen keuangan. Kemudian yang selanjutnya kita akan menambahkan user. Kita klik menu user, kemudian kita klik add new user, kemudian kita klik ataupun kita isi username-nya. Di sini saya buat Yunita Cantik. Kemudian passwordnya kita buat. Kemudian kita confirm. Kemudian kita masukkan emailnya. Kemudian kita pilih foto yang mau kita masukkan. Nah, di sini saya foto ini saja. Kemudian klik open. Jika sudah, kita klik submit. Nah, di sini sudah muncul user yang baru. Sudah ada 2 user. Nah, yang selanjutnya kita mau menginputkan dokumen ke aplikasi ini. Nah, perhatikan, kita klik dulu di bagian menu dokumen, kemudian kita klik add new dokumen. Nah, perhatikan pada bagian dokumen ini tidak perlu kita tulis secara manual, akan tetapi data ini
kita pilih berdasarkan hasil inputan di bagian jenis dokumen, terkecuali untuk nama dokumen dan filenya. Ini memang harus kita input secara manual. Nah, kita akan merubah di bagian jenis dokumennya. Maka kita kembali ke menu page, kemudian kita klik di bagian dokumen. Di bagian jenis dokumen ini, di field propertiesnya kita pilih yang select. Kemudian di bagian data source kita klik di bagian titik 3, kemudian kita pilih yang data table. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian di bagian table name kita pilih jenis dokumen, di value field kita pilih ID jenis dokumen, dan di label field kita pilih jenis dokumen. Nah, jika sudah, kita klik saja OK. Kemudian untuk melihat hasilnya kita klik preview. Nah, di sini sudah ada select a value. Sudah tidak perlu kita memasukkan secara manual. Jadi kita tinggal memilih, karena tadi kan di awal saya sudah memasukkan satu jenis dokumen, yaitu dokumen keuangan. Oke, sebagai contoh kita pilih saja dokumen keuangan. Kemudian misalnya di sini nama dokumennya saya buat data gaji. Nah, kemudian kita masukkan filenya. Nah, ini dia filenya. Kemudian kita klik open. Nah, di sini sudah kita submit dan sudah tercantum nama dokumen dan file dari yang sudah kita inputkan. Tetapi di sini filenya tidak dapat kita download, dan di sini dapat kita atur bagaimana file ini supaya bisa kita download. Caranya adalah kita kembali ke menu page, kemudian kita pilih pada bagian list page-nya adalah file, list page, kemudian kita pilih file, kemudian di display TP-nya ini kita pilih saja plain text, kemudian di bagian field link-nya kita pilih yang current field file. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita klik preview. Nah, di sini kan sudah berubah menjadi link. Misalnya kita klik. Nah, di sini akan muncul downloading, dan ini sudah terdownload. Ini hanya contoh saja. Nah, jadi seperti itulah kita mau memasukkan dokumen. Dan ini merupakan rangkaian dari bagaimana kita membuat aplikasi berbasis web dengan menggunakan PHP Red Classic, dan juga bagaimana kita menggunakan aplikasi yang telah kita buat. Termasuk di sini saya membuat aplikasi arsip. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.